gitu. Bahkan secara hukum pun sebenarnya diwajibkan sebenarnya bagi universitas-universitas untuk menerima tunanetra. Cuma persoalannya, nah itu tadi, kalau negeri itu wajib mereka menerima, nggak bisa enggak gitu loh. Kalau Ya. mereka nggak menerima, ya itu yang nggak menerima itu pemerintah gitu kan. Nah, tapi kalau swasta ini kita nggak bisa bilang apa gitu loh. Dan ya akhirnya adalah ada swasta yang menerima, tetapi asal saja menerima gitu. Ya udah menerima aja gitu, tapi ya nggak ada pelayanan-pelayanan yang bagaimana gitu kan. Nah, itu Berarti yang akhirnya membuat gimana? berarti swasta belum ada legalisasi dari apanya, hukumnya gitu. Kalau Sudah negeri kan sudah udah ada pasti. sudah ada. Cuman, ketegasan untuk mewajibkan itu yang belum ada gitu, nggak bisa diterapkan gitu loh. Itu yang susah gitu loh. Akhirnya, ya mungkin kalau di Jawa ya, di Jawa mungkin udah banyak lah swasta yang menerima, tapi kalau di daerah-daerah lain masih sangat sedikit. Bahkan yang benar-benar menolak pun ada gitu. Itu kita jumpai gitu loh, di Medan kita jumpai. Ada salah satu contoh alumni SLB Karya Murni juga, Grace, ketika tahun lalu ingin mendaftar di Unpri, Universitas Prima Indonesia, ditolak dengan alasan ada satu tunanetra yang sedang dalam proses pencobaan. Ini hal Ya. yang menyakitkan sebenarnya kan. Ada satu orang tunanetra yang masih dalam proses pencobaan. Jadi harus tunggu selesai dulu lah dia, baru kita bisa terima lagi yang baru. Begitulah prinsip mereka gitu. Itu kan prinsip yang salah. Sama halnya dengan STT Satya Bakti yang punya alasan seperti itu tadi gitu. Dan mungkin universitas-universitas lain juga seperti itu. Gitu. Jadi kalau aku sendiri sih, karena memang negeri ya nggak ada masalah sebenarnya dengan itu gitu loh. Seperti itu. Nah ini teman-teman kalau mau bertanya bisa di chat ya, di chat aja ke April nanti kalau apa di highlight sama host kita ya, karena dia yang bisa apa untuk visualnya dia yang bisa ini gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang mau bertanya lewat audio juga boleh kok, izin aja langsung. Saya ingin bertanya gitu aja. Potong aja diskusi kita. Oke, selanjutnya Jer, yang mungkin untuk teman-teman adik-adik kita yang baru mau masuk nih. Kita kan kalau misalnya masuk kuliah pertama kali itu tentu dengan suasana baru dan dengan teman baru juga gitu kan. Nah, biasanya Jere gimana mengatasi yang seperti ini nih? Tips-tipsnya lah gitu. Nah, ini Nah, ini ini agak apa ya? ya ini menarik ini. Nah, kalau saya pribadi ya, saya yang dulu yang berada di dalam asrama ya, katakan asrama Karimun ya waktu di Medan. Nah, Ya, dibandingkan dengan sekarang itu apa ya, jauh berbeda gitu. Nah, inilah salah satu poin yang harus diketahui oleh banyak tunanetra gitu, bahwa ketika mereka memutuskan untuk katakan apa, masuk di tengah-tengah masyarakat atau bersosialisasi langsung di tengah-tengah masyarakat. Satu hal yang mereka harus ingat bahwa mereka harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka yang dahulu pernah mereka lakukan gitu, dan mereka mulai untuk memiliki sikap atau memiliki sifat yang baik gitu di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Karena kita membutuhkan mereka gitu. Jadi apa? Ya, jadi itu. Jadi kalau saya pribadi dalam berinteraksi dengan teman-teman saya di sini ya biasa bersikap baik pada umumnya gitu, bukan karena dia buat ya, tapi memang ada proses untuk itu gitu. Jadi saya berinteraksi bersosialisasi dengan teman-teman ya seperti biasa gitu pada pada orang-orang pada umumnya begitu. Jaga jaga diri dengan baik gitu, jaga cara bicara gitu dan lain sebagainya. Hal-hal umum. ya artinya memang kalau soal ini memang dari dalam diri sih ya kan. Nah, cuman kan Ya, yang sering sering terjadi nih, yang sering terjadi kan bayangkanlah kita masuk ke satu lingkungan baru. Nah, ternyata lingkungan baru itu juga kan masih baru. Mungkin ada beberapa yang justru baru kali ini gitu. Bukan beberapa, ya, mungkin ya. sebagian besar baru kali ini gitu. Mereka dalam keheranan sebenarnya kan bukan niatnya untuk mengabaikan gitu, tapi masih heran gitu dan nggak tahu mau bagaimana berbuat apa gitu kan. Beberapa Ya, teman-teman saya juga ketika sudah akrab selalu mengakunya seperti itu. Waktu pertama kali nggak tahu kami mau ngapain gitu. Nah, itu ya, gimana ketika terjadi pada Jere seperti itu, gimana? Maksudnya ketika nah, misalnya
apakah pada awal-awal itu ada mengalami misalnya masih agak-agak diabaikan gitu? Terus gimana Ya, perasaannya ya, ketika itu? ya. Pasti ada ya. Ketika saya pertama kali masuk sini kan ada itu ibaratnya apa ya namanya di prep ya, ospek ya mungkin ya. Nah, memang pertama-tama awal-awal mereka melihat kita, oh dia gini begini begini gitu. Nah muncul langsung ada sebagian yang memang salut, ada yang sebagian memang yang apa ya? Saya pernah mendengar suatu apa ibaratnya omong-omong bisik-bisik di belakang gitu bahwa untuk apa sih dia belajar di sini gitu-gitu. Tapi saya nggak tanya orangnya gitu. Karena untuk apa kan? Nah, jadi dari situ saya tahu oh ternyata masih ada orang yang juga sampai sampai berapa tahun dia kemarin, setahun atau 2 tahun itu. Masih ada orang yang ibaratnya apa ya meragukan kita untuk bisa belajar di tempat ini begitu. Sedangkan mereka sudah melihat banyak yang sudah saya lakukan gitu dalam proses pembelajaran gitu. Tapi itu pikiran mereka ya itu apa tertutup oleh ini mungkin faktor-faktor apa yang menyebabkan dia. Nah, jadi pertama kali saya masuk sini memang pasti ada orang-orang yang berbagai macam tipe orang-orang yang Ya, memandang berbagai kita. macam tanggapannya gitu ya. Ya, ada yang Ya memang menyepelekan, ada orang yang salut ada gitu. Bahkan ada teman saya yang ada salah satu orang itu yang langsung apa ya? Memang itu memang kembali ke hati mereka iya, sih. Dari diri mereka. kembali juga ke apa namanya, keberuntungannya si tunanetra itu sendiri ya kan. Ya, saya Ada juga yang punya teman betul-betul satu yang pertama kali jumpa langsung ya care gitu ya, peduli begitu ya. Sampai sekarang dekat kami, perempuan. perempuan ya, Ya, dekat sebagai teman ya. Nggak apa-apa kalau misalnya bisa dilanjutkan ke yang lebih baik, kenapa tidak ya. Tapi artinya, banyak memang yang seperti itu ya. Ada macam-macam tanggapan itu yang membuat mereka pun ya abailah gitu. Lalu kalau pengalaman Jere sendiri nih, ini untuk adik-adik kita juga perlu nih kan. Berapa lama proses-proses seperti itu biasa terjadi dari awal perkuliahan itu? Gitu. Maksudnya diabaikan, ditinggalin, dibiarin atau gimana gitu. ya, Dan biasanya apa yang membuat pada akhirnya mereka udah mulai, "Oh, ayo Jer," atau gimana gitu. ya. Itu Ini penting sih untuk adik-adik kita penting sekali ini. ini apa menarik ini. Jadi apa bagaimana berapa lama gitu ya proses yang dibutuhkan ini dan untuk apa Ya, ibaratnya bisa menyesuaikan diri lah dengan mereka ya. Nah, ini itu tadi dikacangin gitu kan. eh, ini kembali lagi kepada kita yang seperti tadi saya bilang gitu. Kembali lagi pada dalam diri kita bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita dengan eh, apa dengan mereka begitu. Dengan menjaga diri, menjaga cara bicara. Nah, itu saya yakin bisa meminimalisir eh, mereka mencuekin kita. Apa yang bisa kita bantu mereka apa yang kita bisa bantu kita bantu, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka kita lakukan begitu. Jadi ibaratnya kita yang memang karena kita minoritas ya di situ ya katakanlah minoritas ya. Iya ya, prioritas ya. Jadi memang kita yang apa ibaratnya berjuang untuk bisa menyesuaikan diri dengan mereka, bukan mereka yang dengan kita, tapi kita yang menyesuaikan diri dengan mereka. Ini ada chat dari Ben Simbolon, dikatakan boleh ikut diskusi, pengen berbagi pengalaman juga katanya. Oh, boleh? Unmute aja audionya kalau nggak. Ben Simbolon. Ya. Ada, halo? Oke, mungkin menunggu Ya, halo Bang. Ya, halo. Ya, ada hal yang bisa Anda bagikan terkait pertanyaan yang terakhir ya mengenai pengalaman nih pertama kali masuk kuliah nih gimana nih gitu dengan teman-teman baru yang masih cuek-cuek gitu. Gimana nih pandangan? Oke Bang, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Ben Simbolon. Saya alumni dari Etnomusikologi USU juga, seniornya AV dan Iya. Dirja. Dan Dirja ya. Nah, aku masuk 2014. Jadi pengalaman pertama kuliah sebenarnya ya kayak yang udah dibilang Abang tadi kan udah ada beberapa sebelum aku juga yang udah masuk etno itu kan. Cuman yang aku mau sarankan juga sama teman-teman yang mau masuk kuliah juga, intinya gini,
berani aja menunjukkan apa yang ada sama kita. Terus yang kedua, harus kita tahu, harus kita kenali diri kita dulu. Artinya kita udah nggak berada di lingkungan asrama lagi, orang yang di sekeliling kita bukan orang yang sama dengan kita lagi. Jadi mulailah kita memperbaiki sesuatu hal yang memang yang berdampak buruk bagi orang lain, apalagi mereka yang nggak kenal sama sekali dengan kita, gitu kan? Ya rasa minder yang berlebihan itu ya? Iya, itu nggak boleh. Ya itu nggak boleh, benar-benar. Nah terus aku juga kebetulan dikasih Tuhan lah aku lanjut magister pengkajian seni. Nah, wow, di etnomusikologi itu juga? Iya, di pengkajian seni sekarang udah semester 3. Semester 3 ya. Jadi gini, selama aku di kampus, masalah administrasi sampai saat ini mungkin pas kendala di pendaftaran magister kemarin aja aku yang bermasalah. Saya mengalami. Oke, lanjut. Nah, terus masalah selama studi ada aja sih dosen yang bingung dengan keberadaan kita gitu. Terus dia nggak tahu kita mau diapakan gitu. Tapi saya bilang jangan maklum, tunjukkan apa yang kita punya gitu. Kalau kita maklum ya kita kan diam ya kan. Enggak, kita harus tetap tunjukin siapa kita. Baru kenapa kita ada di sini ya, kita mau belajar. Terus kita untuk dosen itu biasa dia lebih suka mengingat sesuatu yang lebih menonjol dari teman-teman kita. Iya, benar. Itu saya mengalami. Nah, mungkin yang paling utama mungkin gini ya, ketika terjadi seperti itu, dosen yang bingung lalu cenderung mendiamkan gitu kan, kita bisa aja menganggap itu kita nggak bisa salahkan dia, tapi jangan dimaklumi juga gitu intinya. Iya, kita betul. nggak kita salahkan, tapi jangan dimaklumi juga gitu. Iya, itu memang benar-benar perlu sekali. Ya, dia berbuat bukan sengaja, dia berbuat hanya di ketidaktahuannya. Iya. Jadi nggak ada yang perlu disalahkan di situ. Iya, cuman kita perlu juga kenali diri kita gitu. Kenapa kita bisa kayak gitu kan ya? Sadar diri aja kita bahwa kita beda dari yang lain gitu. Iya, nah makanya itu di sini makanya perlunya kita adakan seperti ini gitu kan, supaya adik-adik kita nanti yang baru masuk itu nggak langsung punya pikiran buruk gitu. Aku dia baikan, mentang-mentang aku tunanetra aku dia baikan gitu. Nggak seperti itu gitu kan. Begitu juga sebenarnya dengan teman-teman gitu, dengan teman-teman kita yang lain. Kita memang nggak akan boleh berpikir seperti itu. Dalam pergaulan sesama mahasiswa juga nggak boleh kayak gitu. Malah biasa aku sampai saat ini masih hidup di tengah-tengah mereka yang memang dari skill pun di atas rata-rata. Terus ya aku ngekos di Padang Bulan sampai sekarang masih di lingkungan orang-orang yang memang hidupnya di situ, hidupnya dari musik. Jadi itu kalau kita dengar mereka musik udah langsung itu yang pertama, intinya jangan batasi diri. Iya, benar. Buka aja diri untuk semua kemungkinan. Terus jangan takut menerima tantangan. Biasanya orang yang udah masuk universitas itu pemikirannya itu udah di atas rata-rata. Jadi dia nggak akan ngasih sesuatu yang nggak bisa kita kerjakan. Iya, benar. Ketika dia berani ngasih tantangan, berarti dia udah yakin sama kita. Jadi terima aja. Sekalipun kita memang hanya tahu sedikit, belum nggak jujur, belum paham, pasti diajari gitu. Ya, jangan langsung dipikirin, wah dia ini mau menjudge gitu, menjustifikasi, jangan langsung gitu ya. Jangan, nggak boleh. Untuk adik-adik itu nggak boleh kali. Terus gini, nanti akan tiba waktunya kalian jumpa sama orang yang betul baik tapi merugikan. Oh, itu bagaimana pengalaman? Ada pengalaman tentang itu ya? Iya, dia gini. Aku kebetulan hidupnya di musik kan. Iya. Jadi ya tahu orang musik ya harus kerja sana main di sini jauh-jauh kali tempatnya gitu kan. Ada orang yang percaya ngajak kita main, tapi dia kasihin sama kita kalau kita harus pergi jauh. Jadi dia nggak akan kasih job yang jauh sama kita. Karena job itu gitu. Karena dia kasihan kita bakal kesulitan ke sana. Oh iya, paham.
Nah, itu untuk mengatasi seperti itu, apa sarannya dari Ben sendiri? Untuk mengatasi itu, kembali kita tadi, sadar diri. Terus, lihat resiko kerja. Aku sadar diri, aku tunanetra. Oke, dia nggak apa-apa kasihan. Tapi ketika dia kasih sekali, aku hajar. Aku fight. Iya, Jadi, iya, benar. di sini aku tunjukkan, bukan aku menerima, aku dikasihani, dan aku harus terima resiko kerja. Karena jarak yang jauh atau materi yang sulit itu resiko kerja gitu. Ya nggak boleh juga dia sebenarnya melihat kita dari segi keturunetraannya. Tapi itulah yang dia tahu. Tapi itulah gue bilang tadi, baik tapi merugikan. Baik merugikan ya, artinya bukan atas niat buruk dia melakukan itu gitu ya. Iya, Tapi betul. tapi Dia melakukannya di ketidaktahuan juga. iya, di ketidaktahuannya. Nah, yang seperti itu yang kadang membuat kalau ketika ada teman-teman tunanetra yang baru bergabung di lingkungan-lingkungan universitas seperti itu, yang langsung dia udah down duluan gitu. Ini Iya. stigma-stigma yang seperti itu dianggapnya. Cuman persoalannya kan begini, ada yang memang teman-teman itu ya memang dalam tanda kutip masih sepele gitu. Nah, itu gimana itu cara ngatasinya yang seperti itu? Untuk Jere Nah, dulu kalau lah. itu, oke. Ya, Jere? yang mengatakan sepele ya. Ya itu tadi sama Iya. yang dibilang oleh Bang Ben tadi ya. Ya dari kita harus menunjukkan apa yang kita bisa, kelebihan kita, bukan karena sombong atau gimana, tapi Iya, iya. inilah yang bisa kita lakukan gitu, supaya orang itu nggak memandang sebelah mata ibaratnya pada kita ya begitu. Gitu. Ya itu aja sih. Ya, artinya benar-benar memang harus dari dalam diri kita lah semuanya gitu. Nggak ada faktor-faktor eksternal yang bisa kita harapkan gitu ya. Ya dari kita lah yang membuat orang. Ya, gimana Ben? Kalau menurutku, misalnya ada orang yang sepele, ada orang yang meragukan kemampuan, itu nggak perlu dipikirkan. Ya. Karena nggak perlu dipikirkan, karena aku bilang tadi, kenali diri kita. Dari segi manapun, sebenarnya kita selevel di bawah mereka. Jadi wajar mereka menyepelekan, wajar mereka meragukan, tapi wajar dalam arti di ketidaktahuan, bukan di kesengajaan. Artinya bukan karena mereka sengaja gitu ya, memang. Iya. Mereka sepele bukan karena sengaja, tapi karena tidak tahu kemampuan kita di mana, kemampuan kita sampai di mana gitu. Makanya itu tadi kita perlu tunjukkan. Tapi saran juga dalam cara menunjukkannya jangan sepenggaron. Iya. Karena berlebihan gitu ya. Iya, karena level yang kita tahu, sekalipun kita tahu level yang tertinggi dari suatu hal yang sedang kita diskusikan gitu. Ada aja orang yang tahu di atas itu lagi. Jadi kalau kita udah angkuh di level itu, kita disepelekan lagi sama level yang di atas kita itu. Sementara level di atas itu diam aja dia ya. Diam tapi iya gitu ya. Nah, justru dia level yang di atas kita bahkan lebih apa bilang ya, lebih penasaran sama kita. Kenapa kita bisa sampai di level itu kalau kita menunjukkannya dengan cara yang santun, yang enak gitu. Dia malah makin penasaran sama kita. Aku di level 7, dia di level 6. Aku merasa kalah. Dia merasa kayak gitu kalau kita menyampaikannya bagus. Iya, sekalipun dia di atas kita. Karena ada banyak orang yang memandang kita dari sudut keturunetraan atau dari sudut kedisabilitas kita. Dia memandang kita, ketika kita mampu, kita udah lebih dari plus. Udah lebih dari rata-rata. Dan nilai tambah untuk mereka gitu. Nah, ya, jadi cuman kita nggak boleh nyaman di situ. Kita nggak boleh nyaman di situ. Iya. Nggak boleh nyaman di apresiasi mereka. Ya, tetap aja belajar. Iya. Ya. Nggak boleh nyaman. Terus ya tetap rendah hati. Ya sekalipun ada teman kita yang pasti ada itu namanya bermasyarakat, bahkan berpuluh-puluh sifat yang akan kita temui. Ada aja yang tetap angkuh walaupun levelnya di bawah kita, tapi kita nggak boleh menekan juga. Walaupun kita di atas, sebenarnya kita di bawah dia dari segi sosialnya. Ini yang harus kita sadari gitu ya. Kita sadari artinya bukan untuk membuat kita minder gitu, tapi hanya untuk cukup membuat kita sadar aja gitu. Iya, untuk membuat kita sadar dan untuk menentukan sikap.
Nah, lalu kita bicara apa nih ya? Bicara aksesibilitas nih. Ya mungkin kalau secara apa namanya? Secara pelayanan ya di Indonesia mungkin mirip-mirip lah ya. Masih belum gimana lah gitu ya. Masih ada yang masih banyak lah kekurangan gitu. Tetapi untuk menghadapi apa kekurangan-kekurangan dari segi pelayanan mungkin dari pihak universitas atau pemerintah atau apa yang serba ada seperti ini, serba berkekurangan seperti ini, gimana pengalamannya misalnya untuk proses belajar selama ini gimana? Coba bisa diceritakan coba dari Jere dulu, Bang. Gimana proses belajarnya selama ini mungkin di Satya Bakti, cara belajarnya kalau di kelas atau di rumah gimana gitu? Ya, kalau dari saya ya, kalau pengalaman saya, jadi selama saya belajar di dalam kelas lah ibaratnya ya. Jadi ada banyak ini juga, ada banyak tipe juga. Kadang ya yang pertama dosen yang melihat ibaratnya karena dosen sudah tahu tentang kita, gitu kan ada juga dosen yang ibaratnya peduli gitu dengan kita, ya Iya. itulah. Jadi mereka yang menyesuaikan bagaimana cara kita belajar gitu, bagaimana untuk kita dan juga sekaligus juga untuk mereka gitu. Karena saya juga memiliki dosen seperti itu. Jadi di samping dia mengajar anak-anak teman-teman yang lain, dia juga meluangkan waktunya untuk memberikan waktu yang lebih untuk saya gitu, untuk bisa mengerti tentang apa yang dia jelaskan. Nah ini dosen-dosen seperti ini itulah yang memang yang saya salut gitu. Tapi untuk tipe yang lain ada juga memang kita yang berinisiatif untuk menanyakan bagaimana kita gitu cara kita mengerjakan tugas dan lain sebagainya begitu ya, begitu sepanjang pengalaman saya. Artinya kalau misalnya dia yang benar-benar nggak tahu, biasanya langsung bertanya gitu ya, langsung Ya, ditanyakan gitu. Nah, yang intinya sering terjadi, inisiatif, ya gimana? intinya inisiatif dari kita gitu. Iya gitu, oke. Terus kalau di kelas sendiri, eh, gimana pun kan dosen kan, kita kan bergabung dengan teman-teman yang melihat nih. Ya. Dosen itu kan tetap harus bertugas seperti biasa gitu kan. Seandainya Ya. pun dia punya konsentrasi khusus tentang Ya. tunanetra gitu kan. Tapi, nah untuk mengatasi proses belajar mengajar di kelas itu gimana itu selama ini? Mungkin dari Ben dulu. Selama ini sih kembali ke kita, Bang. Gimana kita memberitahu dosen itu bahwa kita ada di situ. Nah, ketika dosen masuk, kalau dia nggak tahu kalau ada mahasiswa itu netra, dia bakal cuek aja ya kan. Namanya dia nggak tahu. Nah, tapi kalau dia tahu, biasanya dia langsung tanya, nyamannya gimana, biasanya gimana. Nah, Nah, itu ini kembali ke kita. biasanya, oke, biasanya yang nggak tahu itu ketahuannya di mana itu biasanya? Biasa Bang, aku gini, kalau di absen, kan mereka selalu absen. Kalau di kelas dulu panggil nomor. Oh iya ya, angkat tangan gitu ya? Iya, angkat tangan. Terus Angkat tangan. aku usahakan dulu selalu duduk paling depan. Ya itu wajib lah ya. Itu pesan khusus untuk adik-adik, itu wajib lah ya kalau duduk di depan itu diusahakan lah gitu. Cuman tujuanku duduk paling depan bukan biar mudah mendengar atau biar Iya, bukan. belajar. Aku hanya mau menunjukkan aku ada di sini, Pak, gitu. Iya. Biar dilihatnya gitu ya kan gitu. Iya. Karena dengan dilihatnya kita di situ, biasa ada yang terbeban. Ada yang terbeban, aku harus buat apa sama dia gitu. Apa dia bisa ngikuti apa yang aku kasih tahu? Kadang ada juga yang bertanya setelah mata pelajaran selesai, mata kuliah selesai, ada yang bertanya, cuman ada aja yang cuek. Nah, untuk mengatasi yang cuek, inisiatif, datangi. Kita Karena datangi gitu ya. sampai kapanpun yang namanya dia cuek, ya kita cuek juga ya, mati ya, peduli amat Ya loh. kelar Gitu. gitu ya. Ya selesai lah gitu ya. Yang butuh Halo. siapa, yang ngajar siapa gitu. Nah, jadi gini sebentar dulu, aku mau mungkin tukar apalah ya pendapat atau pandangan gini. Jadi aku mau bertanya dulu sama kawan-kawan kan gitu. Nah, kira-kira kita yang tunanetra ini kalau kita memilih untuk berkuliah apa namanya? Kita itu apakah memang belajar atau memperdalam gitu. Jadi aku kan mau pengen tahu juga bagaimana pandangan kawan-kawan kan gitu.
Nah, karena kalau menurutku ya, kalau kita seorang tunanetra, kalau untuk berkuliah kita belajar mulai dari awal tentang jurusan yang kita pilih, nah itu mungkin nanti akan terjadi disepelekan kita atau bagaimana, kurang di apa, karena gini, kalau perbandingannya ya, apabila ini sama, katakanlah yang normalnya dengan tunanetra sama-sama belajar dari awal. Iya, ya Nah, benar. jadi akan lebih mudah orang normal itu lebih cepat dia majunya daripada kita. Nah, itu kan kita sendiri kan tahu. Iya. Nah, jadi kalau pandangan kawan-kawan kira-kira bagaimana? Apakah memang kita belajar dari awal atau memang udah kita tujuannya kan untuk memperdalam atau bagaimana? Mungkin Jerry dulu bisa dijawab itu. Karena ya sebentar bisa memang terjadi seperti itu ya. Artinya untuk ilmu baru mungkin yang sama-sama baru antara misalnya ini ada satu orang melihat, satu orang awas, satu tunanetra nih. Ya tentu si awas tadi masih lebih cepat untuk menangkap karena dia bisa baca buku apa segala macam, cari sumber informasi. Ya, Nah, itu coba Jer, gimana menurutmu? Tunanetra itu Ya, kalau kuliah memilih jurusan itu untuk belajar atau memang dia udah ada dasar sebelumnya lalu dia berusaha untuk memperdalam. ya, kalau menurut saya ya, itu tadi yang seperti saya bilang tadi, ketika seorang tunanetra itu memutuskan untuk berkuliah, pasti ya mereka sudah memiliki dasar kan, mereka sudah kan logikanya kan mereka kan nggak mungkin langsung berkuliah begitu kan. Nah, oke, mungkin saya paham mungkin maksudnya. Mungkin ketika mereka memilih suatu jurusan, nah di situ ditentukan situ dipertanyakan apakah mereka itu mulai belajar dari awal gitu ya, atau sebenarnya memperdalam apa yang mereka sudah miliki gitu. Nah, bisa jadi mereka belajar dari awal, tapi itu akan sulit untuk kita gitu ternyata untuk belajar dari awal. Kenapa? Karena ya sulit gitu kalau kita belajar dari awal kita masuk ke dalam suatu perkuliahan gitu untuk mengambil suatu jurusan gitu akan sulit, bisa saja sih, tapi harus memang membutuhkan kerja keras atau ekstra belajar yang lebih lagi gitu daripada mereka yang sudah memiliki suatu kelebihan atau memiliki dasar gitu untuk bisa memperdalam gitu ya. Saya rasa sih begitu gitu. Jadi banyak kan tunanetra pasti mereka masuk perkuliahan itu untuk memperdalam atas apa yang mereka sudah ketahui gitu menurut saya. Gitu ya. Berarti kita sepakat ya, gitu mungkin, kalau tunanetra itu berkuliah memperdalam gitulah. Memperdalam ya. Kalau saya Tapi punya kadang pandangan begini. lain, Bang. Gimana? Kembali ke prinsip seseorang yang mau masuk ke kuliah ini. Kalau prinsipku itu dulu belajar, setelah belajar pasti bisa. Jadi nggak perlu punya basic atau nggak kembali ke prinsip orangnya, dia mau belajar nggak gitu kan. Terus aku pengen bilang ini pola pikirku, boleh ditiru, boleh juga enggak. Pola pikirku seperti ini. Kampus atau universitas itu memang lembaga pendidikan. Tapi yang namanya menerima pelajaran sepenuhnya nggak akan ditemukan. Nggak akan ditemukan pelajaran dari 0 sampai 100 di kampus. Ya itu pas memang. Mungkin abang-abang yang udah lanjut, yang udah studi juga udah sadar itu ya kan. Terus yang perlu didapat pas kuliah, ini prinsipku sendiri. Yang perlu didapat pas kuliah itu bukan IP tinggi, bukan ilmu pengetahuan yang seluas mungkin, tapi pola pikir dan prinsip hidup. Itu yang perlu ditemukan. Terlepas dari jurusan apa yang diambil, kalau menurutku yang namanya pelajaran, ketika dia masih niat mempelajari pasti dapat. Ketika hatinya masih ingin belajar pasti dapat. Cuman kalau dia nggak dapat pola pikir ketika dia di universitas, ketika dia dalam proses pembelajaran, ketika dia nggak bisa menemukan pola pikir, nggak bisa menemukan prinsip dia seperti apa, ini yang gagal aku bilang. Tapi kalau IP rendah dia punya pola pikir bagus, aku bilang nggak gagal. Jadi nggak harus tahu kita milih jurusan apa dulu, intinya kembali ke prinsip, kembali ke keteguhan, keinginan yang kuat gitu. Begitu Itu prinsipku. Karena aku mikir gini, ketika aku kuliah 9 semester aku tamat. Ketika kuliah di 9 semester itu, aku belajar ilmu psikologi itu cuma 3 semester. 5 semester lagi kemana? Ketika 5 semester lagi kian aku belajar di tempat lain.
mungkin bisa aku tinggalkan etnomusikologinya. Walaupun udah ada basic musik sama aku gitu. Tapi itu tadi bukan karena ilmunya sebenarnya. Intinya gimana dia menanggapi sesuatu, itu lebih cara pola pikir, bicara sudut pandang. Jadi itu sebenarnya kalau aku bilang itu yang perlu dicapai ketika menempuh perkuliahan. Bukan IP tinggi, bukan ilmu pengetahuan. Lebih ke Memang pembentukan pola pikir lah ya. iya, memang dia ada prinsip seperti ini. Ilmu pengetahuan itu nomor 1. Tapi pola pikir, prinsip hidup, sudut pandang itu nggak boleh nomor 2, tetap nomor 1. Jadi harus didirikan itu sama-sama aja sejajar. Kedua hal itu harus Siap. berdiri sejajar, tapi tingkat keberhasilan memang keduanya harus jalan. Tapi aku bilang kalau dia hanya nyari ilmu nggak akan dapat. Walaupun sebenarnya itu lembaga pendidikan. Jadi Ya mungkin kembali sebenarnya ke pertanyaan ya. Mungkin sebenarnya pertanyaan itu sebenarnya nggak agak kurang tepat ya. iya kurang tepat kalau aku bilang gitu. Karena kan tapi mungkin arah pertanyaan yang kena itu mungkin gini. Tunanetra itu kalau mau kuliah benar-benar dia udah paham dulu jurusan yang mau diambilnya atau baru Ya. asal-asal milih gitu. Mungkin ke situ sebenarnya arahnya. Nah, itu yang Kalau mungkin gitu bisa boleh. itu kalau Kalau itu sih boleh kalau itu. kalau karena gini, kalau kita bilang dia udah ada dasar dulu, kita kan nggak bisa bilang gitu. Oke, itu terjadi misalnya di etnomusikologi, gitu kan? Atau di seni musik nih. Ya. Di jurusan Kita kan nggak, tertentu dia. kita kan nggak Ya. menutup kemungkinan. Misalnya tunanetra mana yang bukan tunanetra mana, maksudnya 70% tunanetra pasti jago musik lah gitu kan. Nah, tapi kan nggak semuanya yang mau kuliah di etnomusikologi juga gitu. Saya pribadi misalnya bisa musik sedikit-sedikit, nggak memilih etnomusikologi untuk musik gitu, untuk kuliah gitu. Nah, cuman mungkin makanya itu tadi pertanyaannya mungkin bukan karena udah tahu lalu untuk mendalami, tapi lebih mungkin paham dulu jurusannya apa nih, lalu diambil gitu. Nah, kalau misalnya kita nih kalau kita tunanetra nih misalnya, milih untuk mengambil jurusan yang udah dia kuasai, ya jatuhnya ya 2 itu, musik, PLB, udah itu aja, kan gitu ya. Ya, Karena gini kan, Om. Ya. Aku dulu punya pengalaman gini. Ketika aku lihat-lihat jurusannya etnomusikologi, dulu aku berpikir pertama kali masuk, aku di sana kan belajar musik. Nah, karena aku mikir aku udah punya basic musik, ya adalah basicnya sedikit gitu. Terus aku memilih etnomusikologi. Setelah masuk di dalam, banting setir. Etnomusikologi itu bukan belajar musik, bukan belajar main musik, banting setir. Makanya kalau kita hanya lihat kemampuan kita, terus kita lihat universitasnya, jurusannya, kadang nggak sesuai. Jadi sia-sia kita kalau hanya kuliah melihat basic yang udah ada sama kita. Gitu dia. Artinya ketika ada yang kita belum tahu, kayak seolah kita menyesal nih gitu ya. Ternyata Iya, nanti kita nyesal. Kenapa aku pilih itu kemarinnya gitu. Nggak sesuai dengan yang kuharapkan gitu nanti dia. Nah, jadi ya untuk mengatasinya itu kembali ke tadi, teguhkan pendirian. Nah, pengen belajar. Apapun ku pelajari gitu. Apapun ku pelajari. Karena kembali ke yang bilang tadi, yang mau dicapai ketika berkuliah itu sebenarnya ya bukan IP tinggi atau apa. Ya, tapi pola pikir. Berarti belajar ya. Iya, walaupun tetap membuka kemungkinan, ya tentu lebih baik kalau bisa terwujud kedua-duanya gitu ya kan. Bagus Ya, di studi, bagus di pola pikir. Kayak yang aku bilang tadi, ya pelajaran nomor 1. Pola pikir nggak boleh nomor 2, harus nomor 1 juga. Iya, benar-benar. Lalu mungkin hal-hal yang teknis lah mungkin. Mungkin Bang Ben karena udah selesai dari S1 juga kan, karena itu menjadi salah satu alasan universitas-universitas yang pernah menerima tunanetra lalu nggak menerima lagi gitu. Proses penyelesaian skripsi itu ini agak teknis lah ya. Nah, itu gimana itu tips-tipsnya itu untuk kita itu? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau aku Bang, kalau ada misalnya kayak yang bilang tadi, dia menerima tunanetra berdasarkan rating tunanetra yang pernah ada di sana, itu salah, terlalu ego. Karena semua tunanetra itu nggak sama. Iya, itu benar. Ya.
satu pun kita nggak, dua aku dengan abang pun sekalipun kita satu asrama, satu kamar, satu tidur, nggak akan pernah sama kita. Iya. Jadi itu terlalu ego kalau aku bilang. Terus gini, dalam penyelesaian skripsi, yang pertama komunikasi dengan dosen. Jaga komunikasi dosen, buat dosen itu percaya, bukan buat dosen itu kasihan. Jangan pernah dikasihin dosen. Iya, benar. Buat dosen itu percaya kalau kau mampu dengan skripsimu. Kalau kau mampu dengan apa yang udah kau putuskan untuk kau tulis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan malu bodoh. Kalau bodoh ya bodoh aja, akui. Ya, jangan malu. Iya. Yang namanya pendidikan, kalau udah pintar, nggak usah lagi di kampus, langsung aja jadi doktoral, nggak profesor. Jadi jangan malu bodoh. Kalau nggak tahu tanya, kalau tahu jelaskan, mana tahu masih salah kan gitu kan. Nah, jadi dalam pengerjaan itu ya terus ini diuji sih. Yang diuji betul, apalagi kita tunanetra, seberapa dekat kau dengan temanmu. Bukan mau minta bantuan. Tanpa kau minta, kalau kau dekat, dia akan datang. Apa yang bisa bantu? Iya, benar. Iya. Gimana, jadi, ada kendala gitu ya. Nah, itu dikit itu. Jadi mungkin Bang Christo Paulus juga bisa menjawab ini pertanyaan ini, baru lulus juga ini soalnya. Nah, yang baru fresh graduate lah ini ya kan. Jadi kalau aku dulu gitu, sebisa aku tunjukkan sama teman-temanku yang kukerjakan itu, itulah yang terbaik dari aku gitu. Iya. Sisanya pasti mereka tambahi, ada yang kurang ditambahi, ada yang lebih dikurangi gitu. Intinya apa yang bisa kita kerjakan ya kita kerjakan kan itunya. Selain itu Iya, ya betul. itu. Jangan pernah menyerahkan sesuatu sepenuhnya sama orang lain. Apalagi itu sebenarnya tanggung jawab kita. Sekarang dosen kan harga itu usaha keras kita gitu, apa yang kita kerjakan. Iya, bagus. Betul. Ya, walaupun sebenarnya dalam tanda kutip kaleng-kaleng gitu ya kan. Iya. Benar. Tapi yang penting kita udah mulai gitu kan itu. Iya, kayak yang kita bilang tadi. Kayak yang aku bilang tadi kan, dosen itu kadang melihat nggak karena kita mau aja pun udah naik nilai kita. Iya, makanya aduh. Jadi, soalnya itu menjadi salah satu momok yang sangat dijadikan senjata oleh universitas-universitas gitu. Termasuk itu dalam rangkaian proses studi gitu kan. Ya mereka berlandaskan pada persepsi ya mereka malulah kalau ada misalnya mahasiswanya yang gagal studi gitu. Nah, yang dianggap berpotensi gagal studi ya si tunanetra tadi gitu. Akhirnya ya itu tadilah ada yang dengan percobaan, ada yang benar-benar nggak menerima, nah macam-macam seperti itu. Itulah, aku bilang itu terlalu ego sih. Ya, mungkin inilah pernyataan terakhir lah, closing statement dari masing-masing lah, mungkin dari Jerry lah dulu. Untuk menyimpulkan bagi ketiga ini tadi, adik-adik kita yang sedang mendaftar, yang nanti untuk gambaran bagi mereka tunanetra yang masih baru mau berpikir, dan untuk masyarakat umum yang mungkin ada di antara partisipan kita hari ini. Apa yang mau disampaikan? Coba Jerry lah. Oke. Jerry, ada masalah dengan koneksi ya? Ada masalah dengan koneksi? Oke. Ya. Oke, ya. Closing statement ya. Jadi untuk adik-adik yang akan memasuki jenjang perkuliahan, ya. Pertama tadi kita bahas dari awal, yang pertama persiapkan diri sebaik mungkin, terus lebih mawas diri, menjaga sikap dan cara berbicara, juga berubah segala apa yang pola pemikiran dari yang dulu gitu menjadi lebih baik lagi di sekarang gitu. Terus ya lebih inisiatif dan tidak malu untuk bertanya nanti gitu, dan usaha keras, lebih kerja keras lagi, dan untuk mungkin masyarakat umum gitu, untuk orang-orang yang mendengarkan ya lebih mempercayai atau lebih menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada anak-anak
kalangan tunanetra gitu, pada anak-anak tunanetra gitu. Lebih menghargai dan lebih support gitu kepada kita-kita yang akan, khusus ini ya, kita berbicara yang akan memasuki jenjang perkuliahan, juga ya dibantu lah begitu semampunya begitu. Intinya jangan pernah menyerah dan ya tetap semangat lah gitu untuk memasuki dunia baru gitu, jenjang perkuliahan yang baru. Amin. Oke, Bang Ben? Oke, yang mau aku bilang, aku mau ajak berpikir ketunanetraan itu bukan suatu beban. Aku bilang gini, ayolah kita sepelekan aja ketunanetraan. Jangan jadi ya, dia harus kita anggap kecil, karena semakin dibesarkan akan semakin beban. Jadi aku seperti berpikir gini, hanya mata loh, hanya mata loh. Karena bisa kau masih punya kaki, punya hidung, punya mulut, punya telinga, punya otak. Kenapa bisa karena aku sering berpikir gitu. Jadi menyemangati diri itu ketunanetraan itu. Nah itu untuk menghilangi minder, untuk apa? Terus saran dan untuk teman-teman lah yang mau lanjut ke univ, itu dipersiapkan itu diri, persiapan, karena hal yang akan kau temui di depan sana belum tentu sesuai keinginanmu. Di jurusan manapun atau di univ manapun yang mau diambil, Ya lo, terganggu koneksi ya? Ya. Ya mungkin masih ada Bang Usman di sini. Sih. Nah, udahlah, Ya. tanggapilah. Jadi gini, mungkin ini kan closing statement-nya gitu. Iya, pernyataan penutup. Jadi untuk adik-adik yang mau mau memilih untuk berkuliah ya, untuk melanjutkan pendidikannya ya. Jadi yang pertama itu memang adik-adik harus mengenal terlebih dahulu dirinya sendiri gitu. Artinya karena dengan mengenal diri sendiri pasti kita akan memahami, oh kita bisa di sini. Maka persiapan kita nanti ke kuliah lebih matang gitu. Nah, itu sebelum kita memasuki perkuliahan kan gitu. Artinya masih dalam tahap pendaftaran lah atau tahap awal gitu. Kemudian untuk yang kedua, setelah kita di perkuliahan atau ketika mengikuti proses pembelajaran di perkuliahan, nah untuk adik-adik memang saran saya jangan sifatnya menunggu, harus aktif ya. Seperti yang dibilang kawan-kawan tadi, jangan harapkan teman-teman atau dosen mengerti akan kita. Itu misalnya harus mengerjakan ini ya. Kita harus kerjakan sebisa kita. Penting kita jangan sifatnya minta tolong aja sama kawan-kawan biar mereka yang kerjakan gitu. Jangan sifatnya seperti itu. Jadi aktif. Ya mungkin hanya 2 hal itulah mungkin yang paling menurutku ya. Ya mungkin ada pesan untuk masyarakat umum. Apa? Mungkin ada pesan untuk masyarakat umum yang mungkin selama ini memandang sebelah mata bagi tunanetra yang nggak tahu entah memandang pakai mata yang mana gitu. Itu bagaimana aku bilangnya? Kalau untuk ke masyarakat umum dia kan kembali memang kita tidak bisa paksakan memang pandangan mereka seperti itu. Jadi intinya begini, kalau untuk masyarakat umum itu harus dari tunanetra sendiri yang mengubah
pandangan masyarakat terhadap dia gitu. Itu yang apa Mon? Karena kalau kita tuntut misalnya masyarakat berpandangan bahwa kami udah kuliah, kami bisa begini, itu akan mereka masih apa namanya ya, agak masih kurang Mereka percaya gitu. Perlu pembuktian gitu ya. Iya, jadi harus kita buktikan dulu gitu. Itu saya bilang, karena kita minoritas gitu. Minoritas ya. Minoritas ini. Ya susah memang, yang minoritas ini susah kali memang ya. Iya. Itulah. Itu tantangan berat memang bagi minoritas. Gitu ya, mungkin ya seperti itulah gambarannya untuk adik-adik ya yang mau melanjutkan perkuliahan ya, khususnya pada adik-adik ya. Ya mungkin apa yang bisa kita berikan hari ini masih banyak kekurangan gitu, jauh dari sempurna, tapi itulah dulu yang bisa kita bagikan gitu. Mungkin ada kedepannya nanti bisa tanya-tanya ke abang-abangnya yang ada di sini gitu, minta aja nanti kontaknya dari host untuk punya semua dia itu, nanti bisa dikasih lah gitu. Atau mana tahu ada adik-adik kita yang misalnya pengen bantuan ya, selagi kita bisa bantu ya kita bantu gitu. Ya gitu ya. Mungkin itu kesimpulan untuk hari ini adalah ya jangan takut untuk kuliah gitu lah ya. Jangan takut untuk kuliah untuk tunanetra gitu. Ya mungkin itu aja lah yang bisa kita sampaikan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan sampai jumpa di Zoom berikutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih.